Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Andi, mahasiswa PPG Biologi Unsri Angkatan 2 tahun 2021 akan melaksanakan pembelajaran untuk UKIN pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Sekian dan terima kasih. Koran Tempo yang terbit pada hari Rabu edisi 18 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak Bapak Jericho, silakan disiapkan dan pimpin doanya. Bersedia. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Terima kasih pada anak Bapak Jericho yang telah memimpin doa. Gimana anak Bapak, sehat semuanya? Sehat. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita tetap selalu aktif belajar di masa pandemi ini, baik daring ataupun luring. Baik, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Dari 12 anak-anak Bapak, ada yang nggak hadir hari ini? Nihil, Pak. Nihil, hadir semua ya? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke jaringan ikat dan otot, Bapak ingin mengingatkan kembali, minggu lalu kita telah mempelajari jaringan epitel. Masih ingat? Anak Bapak, ada berapa macam jaringan epitel? 6? Rimbi, silakan. Ya? Satu epitel pipi selapis. Epitel pipi selapis. Oke, lanjut. Epitel pipi berlapis. Pipi berlapis. Yang lainnya? Ada? Oh iya, silakan Ariska. Epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis. Epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis. Masih ada? Oh iya, silakan Fitri. Epitel silindris selapis. Epitel silindris selapis. Epitel Silindris berlapis. selapis. Terus Silindris berlapis. berlapis katanya. Oke, masih ada? Masih ada yang mau nambahkan? Oh ya, Eka? Ya, apa? Transisional. Oke. Nah, itu materi kita minggu lalu. Kita akan masuk materi inti kita pada hari ini, yaitu adalah tentang jaringan ikat dan jaringan otot. Baik. Bapak minta tolong kepada anak Bapak Viola untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan Problem Based Learning atau PBL, setelah berdiskusi dan menyelesaikan LKPD dengan bimbingan guru, peserta didik diharapkan mampu membandingkan macam-macam jaringan ikat dan jaringan otot dengan teliti, menganalisis hubungan keterkaitan antara bentuk, letak, dan fungsi jaringan ikat dan otot untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan kesungguhan, mempresentasikan hasil analisis hubungan keterkaitan antara struktur, letak, fungsi jaringan ikat dan otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Hari ini inilah 3 tujuan kita pada hari ini yang akan kita capai. Bapak menampilkan skenario masalah. Mau minta tolong kepada anak Bapak Fitri. Coba dibacakan skenario masalah kita. Wajah merupakan bagian tubuh yang begitu diperhatikan oleh banyak orang, terlepas pria atau wanita. Terkadang tanda-tanda penuaan begitu ditakuti beberapa orang. Pola hidup yang tidak sehat membuat kulit akan tampak lebih tua dari sebenarnya. Jika Anda seorang dokter, apakah penuaan dini ada hubungannya dengan jaringan? Bagaimana cara mencegahnya?
jika Anda seorang dokter, di sini Bapak menampilkan ya sebuah gambar dan ada wacana kerutan di dahi. Di sini ada wacana, jika Anda seorang dokter, apakah penuaan dini ada hubungannya dengan jaringan yang akan kita pelajari hari ini? Jaringan ikat atau jaringan otot? Bagaimana cara mencegahnya? Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita bekerja secara berkelompok. Baik untuk anak-anak Bapak, silakan bentuk kelompoknya sesuai yang sudah Bapak bagi pada gambar ini. Silakan. Silakan. Baik, untuk anak-anak Bapak, ini Bapak akan membagikan LKPD-nya. Ya, ini LKPD-nya. Mohon kepada anak-anak Bapak, silakan temukan masalahnya, cari solusinya, dan selesaikan apa yang menjadi pertanyaan dari LKPD ini. Monggo, silakan anak Bapak. Bapak berikan waktu 10 menit. Ya, buat nama kelompok. Kemarin yang mana coba? Oh ada. Kemarin gimana? Modelnya. Nomor 1 fungsinya menghancurkan antigen. Hancurkan apa? Antigen. Apa lagi, Rin? Nomor 2 berperan dalam proses Terus Pada kulit yang terpapar sinar matahari. ada kulit apa? Pada kulit yang terpapar sinar matahari. Terus Ketika kulit mulai menua. Juga bisa mengenainya. Elastisitas. Terus apa lagi? Apa lagi? Itu yaitu jumlahan dari oh dari sini ya kan Gak apa-apa. bagiannya merasakan proses Ya. Gimana? Kelompok 4 ada masalah? Sudah? Jelas? Apa persoalannya? Apakah munculnya keriput atau kerutan dapat salah satu proses penuaan? Jelas ya? Bisa? Bisa. Oke, lanjutkan. Kelompok 3 Diana, Ariska, gimana? Ada masalah? Sudah jelas? Jelas? Apa persoalannya? Skenario masalah di atas dan bagaimana cara mencegahnya. Oke. Kelompok Jericho, Yola, gimana? Ada persoalan? Gak ada masalah? Jelas ya? Jelas? Kelompok udah sampai kelompok berapa jawabnya? Sampai nomor 3. Sampai nomor 3 sudah? Oke. Baik. Nanti coba tolong sebentar.
Bapak apa sedikit? Itu anak-anak Bapak. Setelah ya selesai, coba perhatikan semua kelompok. Setelah selesai nanti anak-anak Bapak menjawab LKPD ini. Bapak minta tolong didokumentasikan, dipoto, kirimkan ke GC kita. Kalau jaringan bagus nanti mungkin bisa. Kalau enggak, kirim aja ke grup WA kelas kita. Untuk nanti anak-anak Bapak tampil atau presentasi setiap kelompok ya. Siapkan masing-masing kelompoknya. Oke? Paham? Nah, oke, waktunya untuk diskusi kelompoknya 5 menit lagi. Oke, silakan. Baik, gimana? Mana Bapak? Selesai? Sedikit lagi? Oke. Kalau sudah, untuk anak-anak Bapak, silakan dipoto yang jelas. Nanti kirimkan aja ke grup WA-nya. Nanti kita tampilkan di slide ini, ya. Kita tampilkan di slide ini untuk masing-masing kelompok ya. Siap? Siap. Nah, baik. Kalau gitu kita buka. Oh ya, ini sudah ada yang masuk satu kelompok jawabannya. Untuk kelompok 1 ya. Rosfitri, Vindiani dan Gita sudah mengirimkan ke grup kelas kita. Silakan. Perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan. Nanti mungkin kalau ada kelompok lainnya tolong diperhatikan untuk menanggapi ya. Apakah ada tambahan? Nanti ditambahkan. Ada yang menulis di papan tulis untuk tambahan dari teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 1 akan membahas pertanyaan nomor 1. Oke. Baiklah, pertanyaannya jelaskan matrik penyusunan jaringan Dari atas. ikat berikut dan fungsinya. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Rosfitri, Rindiani, dan Gita. Baiklah, pertanyaannya adalah jelaskan matrik penyusun jaringan ikat berikut dan fungsinya. Gambar yang ditunjuk oleh nomor 1 yaitu mengkopak. Fungsinya untuk menghancurkan antigen dan menyajikan kepada limfosit. Dan gambar yang ditunjuk oleh nomor 2 yaitu fibrolas, yang fungsinya berperan pada proses penyembuhan luka pada tahap proliferasi. Yang ditunjuk oleh gambar nomor 3 yaitu serat kolagen, yang fungsinya memberikan struktur pada kulit, tulang, tendon, tulang rawan, fibrosa, jaringan ikat, dan gigi. Yang ditunjuk oleh nomor 4 yaitu kapiler darah, yang fungsinya untuk memfasilitasi pengangkutan berbagai zat tubuh kita. Yang kita butuhkan. Yang ditunjuk oleh nomor 5 yaitu serat elastin, fungsinya untuk bekerja sama dengan kolagen. Yang terakhir yaitu ditunjuk oleh nomor 6, matriks intraseluler, yang fungsinya dapat memengaruhi bentuk sel, kelangsungan hidup, dan perkembangan sel prioritas. Baiklah, saya minta ulangi jawaban nomor 2. Fungsinya Berperan pada proses penyembuhan luka pada tahap proliferasi. ya, saya tambah sedikit itu sebagai penyongkol. Sebagai nomor 2 apa silakan?
Coba. Nomor 2. Kelompok 1 nomor 2 itu adalah fibroblast. Di situ sebagai penyembuhan luka pada tahap proliferasi. Ini ada tambahan dari kelompok. Di mana tambahannya? Sebagai penyokong. Ada masukan dari kelompok 3 bahwa fibroblast itu fungsinya juga sebagai penyokong selain untuk penyembuhan ya. Oke, masih ada? Sudah? Apakah ada tambahan lagi? Kalau tidak ada, ya baik, Bapak yang dari ikat, ya ini nomor 1 itu adalah makrobak, ya kan? Ya. Kemudian fibroblast, ada yang berbeda? Nomor 3-nya adalah serat kolagen. Nomor 4-nya kapiler darah. Kemudian serat elastin. Kemudian matrik. Nah, baik, ini sebagai penyokong ini adalah fungsi dari fibroblast. Tambahan dari kelompok 3 masukan tadi. Oke, benar ya? Iya, Pak. Oke, benar. Karena fungsinya ini selain juga untuk penyembuhan luka, bisa juga untuk sebagai penyokong. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih untuk penampilannya dari kelompok 1. Kalau ucapkan, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baiklah, sekian dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Jericho, Viola, dan Rohima. Kami di sini bakalan membahas tentang jelaskan 3 jenis jaringan otot. Yaitu yang pertama ada otot jantung, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot polos. Ciri-ciri otot jantung yaitu berbentuk silindris dengan ujung bercabang sehingga terlihat seperti anyaman. Berinti 1-2 yang terletak di tengah, warnanya lurik. Ciri-ciri otot lurik disebut juga dengan rangka atau ollunter. Sel otot lurik berbentuk silindris dan memanjang tidak bercabang, mempunyai banyak inti yang terletak di tepi otot lurik melekat pada tulang rangka. Ciri-ciri otot polos yaitu berbentuk gelendong dengan ujung sel meruncing, berinti sel 1 yang letaknya di tengah, warnanya polos. Itulah hasil diskusi kami. Apakah kelompok lain ada yang menambahkan? Penampilan dari presentasi dari kelompok 2. Nah, Bapak minta Bapak silakan yang ingin menanggapi atau menambahkan jawaban dari kelompok 2. Mungkin ada yang berbeda. Ada? Kita, Pak. Nah, Gita dari kelompok 1 ya. Oke, silakan. Dari otot jantung itu ada otomatis, tidak mudah lelah, dan tidak sadar. Otot jantung Yang otomatis tidak mudah lelah. tambahannya bekerja secara otomatis, ya benar? Ya. Oke, kemudian tidak mudah lelah. Oke, ini tambahan dari kelompok 1 Gita. Kelompok lainnya ada? Ada Wawan? Bagaimana? Itu otot jantung. Kemudian otot lurik berbentuk silindris, memanjang, mempunyai banyak inti yang letaknya di lurik melekat pada tulang rangka. Nah, ini volunteer. Untuk otot lurik kita kuatkan lagi, kita tambahkan juga ciri-cirinya. Otot lurik berarti mudah lelah. Oke, ada lagi? Silakan. Kelompok ada? Untuk otot polos berbentuk gelendong, ujung sel meruncing, berinti sel. Otot polos juga sama dengan otot jantung, tidak mudah lelah. Baiklah,
sekian dari kami. Terima kasih atas masukan dari kawan-kawan semua. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Yang selanjutnya, Bapak minta kelompok 3. Karena di sini tadi Bapaknya sudah mengirimkan semuanya. Kami dari kelompok 3. Nama saya Fadila Lutfiana, Blianti, dan satunya Ariska. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang gangguan jaringan yang terjadi pada skenario masalah di atas. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu perubahan pada jaringan ikat dapat mengurangi kekuatan dari elastatis, juga bisa mengenainya sebagai elastosis. Juga dapat mengakibatkan dari matahari yang membuat penuaan dari muka. Cara mencegahnya, menghindari sinar matahari yang sangat panas, juga mengurangi penuaan dini. Terdapat juga dari penuaan dari keturunan. Dari kawan-kawan semua ada yang mau menambahkan? Dari kelompok 3 timbul sebuah pertanyaan kan, gak mungkin kita menghindari sinar matahari, sedangkan sinar matahari itu pagi bagus Pak, itu untuk orang-orang tua gitu Pak. Apakah harus dihindari gitu Pak? Saya Kak. Ya, silakan. Dari kasus pada skenario masalah terjadi gangguan pada jaringan ikat serat kolagen dan serat elastin. Seiring bertambahnya usia, jaringan kolagen dan elastin tubuh akan melemah. Akibatnya, elastisitas kulit akan berkurang sehingga tanda-tanda penuaan seperti keriput atau kerutan akan muncul. Meski umum terjadi pada usia di atas 50 tahunan, proses penuaan bisa terjadi lebih awal yang dikenal dengan istilah penuaan dini. Jadi semakin bertambahnya usia, serat kolagen juga akan semakin berkurang. Cuman permasalahannya tadi dari kelompok 2 jadi itu dia menanyakan cara mencegahnya kan di sini menghindari sinar matahari yang sangat terik ya atau sangat panas. Mungkin ada nggak yang bisa? Ini sebenarnya mungkin hanya waktunya saja yang belum ini. Sinar matahari itu yang sinar matahari yang bagaimana yang harus kita hindari atau yang kita butuhkan gitu mungkin ya Jericho ya. Mungkin ada tambahan? Ini ada tambahan juga dari kelompok 4 ya, bahwa elastisitas ya, serat elastin dan kolagen itu juga berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Jadi kelompok 2, kelompok 3 mereka mengatakan bahwa elastin dan kolagen itu juga dapat rusak karena kena sinar matahari. Tapi ada permasalahan nih dari kelompoknya Jericho kelompok 2. Sementara matahari itu bagus, kenapa harus kita hindari? Nah, berarti ini mungkin hanya masalah waktu. Panas yang bagaimana yang akan merusak elastin dan kolagen itu. Mungkin gitu ya Pak Dila ya? Mungkin ada tambahan? Nah, silakan Dek. Panas yang paginya jam 10 itu kan Pak bagus ya Pak. Ya. Sedangkan panas yang harus dihindari itu dari jam 12 sampai jam 3 itu harus dihindari. Soalnya itu kan panasnya yang paling puncak, yang paling terik ya. Nah, itu Jericho katanya. Ini ada tambahan dari Indiani. Kalau panas pagi mungkin sampai jam 10-an katanya sangat bagus. Ya. Yang dihindari itu justru malah panas yang tengah hari dari jam 12-an sampai jam 3-an. Gimana Jericho? Oke, terima kasih. Saya rasa mungkin benar Ya. bahwa kita juga sepakat bahwa sinar matahari pagi juga menambah vitamin D. Sumber vitamin D untuk kesehatan kulit. Oke. Ya, jam 11-an itu panas matahari ya. Baiklah, ini dari hasil penjelasan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan apakah munculnya keriput pada wajah salah satu tanda proses penuaan. Jelaskan.
Penuaan adalah proses alami di mana proses pembangunan sel kulit dan produksi kolagen kita melemah. Struktur pendukung internal dan lapisan perlindungan alami kulit. Kemerosot proses pembaruan kulit kita dikombinasikan dengan faktor lingkungan dan gaya hidup seperti polusi dapat menyebabkan tanda-tanda munculnya penuaan kulit ini. Baiklah, dari teman-teman sekalian, jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Saya dari kelompok 1 ingin menambahkan. Terjadi karena kulit akan memperlambat produksi kolagen sehingga elastisnya semakin menghilang saat memasuki usia 30-an. Padahal kolagen berfungsi menjaga kekenyalan kulit. Makanya berlambat. Baik, silakan. Mungkin ada tambahan lagi dari kelompok lainnya? Oh iya, Ariska dari kelompok 3, silakan. Merokok. Kandungan nikotin dapat menyebabkan pembuluh darah di lapisan luar kulit. Penyakit. Kondisi tersebut membuat aliran darah ke kulit terganggu, sehingga kulit kekurangan oksigen dan nutrisi. Sudah? 4.000 lebih zat kimia pada rokok juga dapat merusak kolagen dan elastin. Nah, oke. Tambahan dari kelompok yang 3 dari Ariska bahwa nikotin itu juga dapat merusak ya sifat elastin dan kolagen katanya, karena nikotin itu dapat menghambat peredaran darah menuju ke kulit ya. Oke, silakan. Mungkin ada lagi mau menambahkan untuk persoalan di kelompok 4 ini dari jawabannya? Saya Pak Rohima dari kelompok 2 mau menambahkannya. Kebiasaan dalam mengekspresikan wajah juga dapat menyebabkan keriput. Ekspresi wajah. Oh ya. Ekspresi wajah. Jadi kalau ekspresi wajahnya itu sering tersenyum, mungkin ya dengan orang yang sering mengerutkan dahi, mungkin itu akan mempercepat. Benar nggak? Yang dimaksud Rima tadi. Maka selalulah Tersenyum. tersenyum. Senyum itu adalah ibadah. Oke, terima kasih untuk semua kelompok anak-anak Bapak yang telah memberikan masukan kepada kelompok 4. Silakan ditutup. Baiklah, sekian dari kami kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini, baik, yang pertama, coba silakan. Macam-macam jaringan ikat, Pak. Macam-macam jaringan ikat. Berarti jaringan ikat ada berapa, Jeriko? Ada 3, Pak. Macam-macam jaringan ikat. Jaringan ikat ada 3. Apa saja? Jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati. Terus Cair cair dan penyokong. dan penyokong. Oke. Benar ya? Ya. Oke, baik, yang kedua. Mungkin ada lagi? Matriks penyusunan jaringan ikat. Matrik penyusun jaringan ikat. Apa saja? Makrofag. Terus fibroblast. Serat kolagen, Serat kolagen. kapiler darah, Kolagen, kapiler darah. Elastin. serat elastin, Elastin. matriks intraseluler. Matrik. Oke, baik. Ini adalah matrik penyusun Jaringan ikat. jaringan ikat. Berarti ini tadi di soal LKPD kita adalah nomor 1. Oke, lanjut.
Masih ada? Masih ada. Macam-macam. Silakan Fitri. Macam-macam jaringan otot dan sel. Macam-macam jaringan otot. Ada berapa? 3. Ada 3. Ada 3. jaringan ikat, jaringan otot, polos, Lurik luring, dan jantung. dan jantung. Oke, baik. Ya, untuk yang terakhirnya adalah mungkin untuk gangguan-gangguan yang terjadi pada jaringan ikat ini, ya, bisa saja juga terutama pada skenario masalah kita tadi. Apa faktor penyebab dari keriput atau kerutan yang ada? Faktor penyebabnya, ya, salah satu kerutan, ya, kerutan yang ada di wajah itu penyebabnya adalah, ya, bisa jadi apa? Karena paparan sinar matahari yang sangat lama. Kemudian seiring bertambahnya usia. Terus kebiasaan merokok juga bisa ya jadi kok. Jadi karena nikotin dapat merusak, ya, aliran darah yang menuju ke kulit. Terus ekspresi wajah tadi katanya. Wajah orang yang tersenyum pasti akan awet muda. Berbeda dengan orang yang terlalu banyak pikiran. Baik, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang tetap selalu disiplin, ya, belajarnya selama pandemi Covid ini. Mudah-mudahan, ya, kita tetap diberikan kesehatan. Dan terima kasih sekali lagi. Nah, Bapak minta nanti kembali lagi ke posisi semula karena kita akan mengerjakan, nanti akan Bapak berikan kuis dalam bentuk Google Form yang sudah Bapak kirimkan linknya ke grup WA kita. Silakan. Bisa dibuka, Pak? Nggak bisa dibuka, Pak? Iya, langsung dari WA itu aja. Si siapa? Ya nggak bisa. 12 orang, ya, ini udah tugaskan 12 orang. Bapak ingin memberikan kuis. Masih ingat? Coba Bapak minta anak Bapak matrik, coba sebutkan matrik penyusun jaringan ikat. Ya, silakan. Makrofag, fibroblast, serat kolagen, kapiler darah, elastin, matrik. Benar? Benar, bagus. Untuk Aros Fitri, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, coba jelaskan ciri-ciri otot jantung. Ada yang ingat tadi? Ada? Tidak mudah lelah. Bekerja secara otomatis, ya, benar Bila. Oke, sudah tadi tidak mudah lelah. Terus berada pada organ jantung. Oke, terima kasih untuk anak-anak Bapak. Dan Bapak ingatkan kembali, nanti kerjakan tugas formatifnya yang sudah Bapak kirimkan, ya, di GC kita kelas. Bisa paham anak-anak Bapak? Paham ya? Nah, batasnya itu hanya sampai jam 9 malam. Nah, ini materi, ini hasil diskusi kelompok kita tadi. Kemudian ini adalah tugas formatifnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan jangan lupa untuk pembelajaran kita minggu depan adalah tentang, ya, organ dan sistem organ pada manusia. Baik, anak Bapak, itu silakan disiapkan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Bersedia? Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin awal, makin awal hasilnya. terima kasih. Ya,
Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam